Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 11870700032 dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mensimulasikan atau menjelaskan tentang QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum sistem komunikasi kelas A2. Oke, langsung saja ke dasar teori. Yang pertama itu sistem modulasi. Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Sinyal yang dicampur adalah sinyal yang mempunyai frekuensi tinggi dan sinyal yang berfrekuensi rendah. Modulasi dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi. Modulasi juga merupakan proses perubahan dari gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Kemudian QAM itu termasuk ke modulasi digital. Sedangkan modulasi digital adalah modulasi yang direpresentasikan dengan logika bit 1 dan bit 0 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Nah, modulasi digital mempunyai sinyal informasi berbentuk digital dan sinyal pembawanya berbentuk sinyal analog. Proses pengiriman sinyal informasi pada modulasi digital mempunyai kelebihan dibandingkan modulasi analog. Nah, ini merupakan kelebihan modulasi QAM. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan yang tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi. Informasi dapat dengan mudah diproses. Keempat yaitu dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian setiap kesalahan selalu dapat dikoreksi. MRI Quadrature Amplitude Modulation atau QAM merupakan salah satu teknik modulasi digital multilevel yang saat ini banyak digunakan pada sistem komunikasi. Kemudian Quadrature Amplitude Modulation merupakan suatu cara pentransmisian pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada kanal dengan lebar pita yang terbatas. QAM juga merupakan salah satu modulasi digital yang dapat menumpangkan sinyal informasi berupa data biner ke sinyal pembawa yang berupa sinyal analog atau sinusoidal. Nah, modulasi QAM memanfaatkan perubahan fasa dan amplitudo sinyal pembawa dengan frekuensi tetap, atau dapat dikatakan modulasi QAM adalah modulasi yang merupakan gabungan dari dua buah modulasi, yaitu modulasi ASK dan PSK. Teknik modulasi ini memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan teknik modulasi PSK dan teknik modulasi ASK. Nah, ini merupakan gambar yang sebelah kiri yaitu modulasi 4 QAM, di mana ada 4 buah titik. Pada satu titik itu terdiri dari 2 bit. Dapat dilihat ada 2 bit. Yang sebelah kanan yaitu 8 QAM, di mana memiliki 2 amplitudo dan 4 fasa. Nah, ini 8 QAM, jumlah titiknya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya, yang 16 QAM dan 32 QAM. Nah, langsung saja kita mulai mensimulasikan pada MATLAB Simulink. Nah, mari kita inputkan blok-blok skema rangkaian QAM. Yang pertama itu random
integer generator. Nah, yang ini. Kemudian yang kedua kita masukkan general QAM atau modulasi atau modulator QAM. Nah, kemudian masukkan demodulator QAM. Kita rapikan. Nah, setelah itu kita masukkan SYNWeb, blok SYNWeb. Kita pakai yang DSP. Kita copy saja. Karena menggunakan 2 SYNWeb. Setelah itu kita masukkan diagram constellation. Nah, yang ini. Kemudian masukkan compact to real image. Yang ini. Kita simpan. Nah, setelah itu masukkan blok produk atau produk. Masukkan lagi. Nah, setelah itu masukkan blok sum. Kemudian masukkan scope atau scope. Nah, di sini karena scope menggunakan 3 inputan, kita ubah dulu. Ini nomor input jadi 3, kemudian layoutnya jadi 3 juga. Ini display sudah, kita oke. Dilihat nanti inputnya akan ada 3. Nah, kita mulai hubungkan jalur-jalurnya. Kita beri nama.
agar mudah untuk pemberian atau pengubahan parameter. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ubah parameternya sesuai pada modul yang telah diberikan. Yang pertama kita ubah parameter random integer generator. Kita ubah, kita ganti dulu yang sort of initial speed ke parameter, kemudian set speednya 8 atau MRI nya 8, kemudian initial speednya ganti jadi 37 double, kemudian ininya ganti ke yang double-nya ganti ke win 32. Setelah itu kita oke. Kemudian yang QAM modulatornya HP 2P kita hapus yang angka satunya. Nah, kita oke. Itu yang QAM demodulator kita hapus juga yang angka satunya. Kita oke. Nah, kemudian yang synwave yang pertama kita amplitude-nya ganti menjadi 2, kemudian frekuensinya 3 Hz, kemudian discrete real oke, kemudian discrete time scatter atau constellation. Nah, kita masukkan di color padding-nya checklist, show grid checklist juga. Kita oke. Kemudian complex to real image ubah juga parameternya ke real and image. Oke. Kemudian synwave yang kedua yaitu ubah juga menjadi 2 menjadi 1, kemudian frekuensinya 3 Hz. Oke. Kemudian produk yang pertama ubah menjadi 2 element noise. Oke. Yang produk juga diubah. Oke. Kemudian yang sum round i++. Nah, setelah itu kita coba play atau run. Dapat dilihat yaitu sinyal yang pertama pada scope merupakan output dari random integer atau dimisalkan menjadi sinyal informasi. Kemudian yang blok sinyal yang keduanya itu sinyal yang termodulasi, hasil yang termodulasi. Kemudian yang ketiganya itu output dari demodulator QAM. Kenapa demodulator QAM outputnya sama dengan output random integer atau sinyal informasi? Dikarenakan sinyal yang termodulasi dari sinyal QAM yang dimana sinyal QAM akan berubah sesuai fasa dan amplitudenya. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa juga sinyal
auto sinyal informasi atau random integer generator bisa sama dengan sinyal demodulator, karena sinyal demodulasi dan sinyal informasi dikatakan di sini terdapat pada kanal yang ideal dan bit informasinya akan sama seperti sinyal informasinya. Nah, kemudian kita lihat pada blok constellation diagram. Nah, di sini di percobaan ini menggunakan 4 QAM, tipe jenis QAM yang 4 QAM, di mana ada 4 buah titik, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap titiknya merupakan ada 2 bit. Seperti itu. Jadi blok modulator ini berfungsi untuk penumpangan sinyal informasi yang dibangkitkan bahkan diteruskan ke convert to real image. Kemudian generator QAM demodulation merupakan membalikan lagi agar sama antara output random integer atau sinyal informasi dengan sinyal yang diterima oleh penerima itu akan sama seperti itu. Kemudian ada produk merupakan untuk mengkalikan 2 buah sinyal, kemudian sum untuk menjumlahkan 2 sinyal. Jadi bisa disimpulkan bahwa modulasi amplitude kuadratur atau QAM adalah sebuah skema modulasi yang membawa data dengan mengubah memodulasi amplitude dari 2 gelombang pembawa. Kedua gelombang tersebut biasanya sinusoida, berbeda fasa dengan yang lainnya sebesar 90 derajat, dan oleh karena itu disebut pembawa kuadratur. Mungkin sekian dari saya untuk simulasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak salahnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.